ayat 253, 52. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ayatullahi natluha 'alaika bil haqqi wa innaka laminal mursalin. Ini yang dimaksud di sini adalah kepada Rasulullah Muhammad SAW ya. Jadi demikian itulah kami bacakan kata Allah ayat-ayat kami kepada kamu dengan benar sebagai pertanda bahwa memang kamu termasuk Rasul, kamu termasuk utusan Allah. Sesuatu yang sudah terjadi sekian ratus tahun, bahkan mungkin sekian ribu tahun sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad SAW, dan Rasulullah tahu gitu ya, karena jarak antara Rasulullah Muhammad SAW dengan Rasul Isa saja hampir 560 sekian tahun. Lalu jarak antara Rasul Isa dan Rasul Musa itu juga terpaut sekian ratus, kadang hampir 1000 ya tahun. Ya. Jarak antara Nabi Musa dan Nabi Ibrahim juga terpaut sekian ribu tahun. Demikian pula jarak antara Nabi Ibrahim dengan Nabi Nuh juga sekian ribu tahun. Nah, tapi melalui ayat-ayat Allah diberitahu, diceritakan secara lengkap, detail, bahkan klarifikasi dari setiap perselisihan yang terjadi tentang kisah-kisah tersebut, itu oleh Allah diceritakan total ya. Nah, disitulah satu di antara mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Misalnya, sebelum datangnya Rasulullah, perselisihan tentang siapa yang disalibkan di palang salib itu ya tidak kunjung selesai. Semua orang yang menganggap bahwa itu adalah Isa. Padahal oleh Allah tasyubbu ya kan, disamarkan, syubbihalahu. Jadi syubbihalahu itu orang diserupakan. Ya, dan itu mudah saja buat Allah. Sampai datangnya Rasulullah ya. Jadi itulah, maka memang ayat ini, ayat 252 ini untuk memperkuat. Kadang Rasulullah SAW sendiri sebagai seorang bashar ya, sebagai manusia biasa itu kadang karena saking gencarnya serbuan fitnah, serbuan ketidakpercayaan, caci maki, dan juga di antara lain serbuan nahar itu, tawaran-tawaran, itu kadang ya sebagai manusia itu kayak kok gini ya gitu. Maka Allah menguatkan terus. Itulah bedanya Rasul dengan kita ya. Kalau pas kita lagi turun iman, gitu nggak ada yang ngingetin, jadi turun ya kadang turun terus bablas sampai buyar, ya kan? Tapi kalau Rasulullah enggak. Kalau Rasulullah itu maksum ya, terjaga, dijaga oleh Allah, sehingga ketika misalnya ada kendor dikit gitu aja semangat, langsung Allah memberikan penguatan. Loh ini loh, kamu itu ini loh, kamu itu Rasul sungguh ya. Jadi akhirnya memang imannya para nabi, para Rasul itu grafiknya itu ningkat terus gitu, naik terus gitu. Ya. Naik terus.
grafiknya itu naik terus. Nah, ini yang harus kita pahami bersama, sehingga kita itu diminta untuk menjadi seperti pengikut Nabi beneran, kalaupun nggak mungkin lah seperti imannya para Nabi, para Rasul, tapi sekurangnya kita itu harus menjaga steadiness, keistiqomahan. Dengan cara apa ya? Seperti ini, kayak kalimat wa innaka laminal mursalin, sungguh kamu itu Rasul Muhammad, gitu. Dan apa yang kami bacakan itu sebagai tanda kebesaran kami. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din. Minhum man kalamallahu wa rafa'a ba'dahum darajat. Rasul-rasul itu ada yang kami lebihkan derajatnya dibanding yang lain. Itu urusan Allah ya, urusan Allah. Di antara mereka ada yang langsung Allah berfirman, dan sebagian lagi ditinggikan beberapa derajat. Jadi sebagai catatan, bahwa di antara para nabi, para rasul itu memang ada beberapa klasifikasi ya, klasifikasi. Kalau di dalam hadis yang sahih, ya, dalam hadis yang sahih itu disebutkan bahwa jumlah nabi rasul yang pernah diturunkan oleh Allah SWT itu ada 124.000 nabi rasul. Ya, ada 124.000 nabi rasul. Itu banyak loh, 124.000 itu dulur. Iya. Jadi kalau kita bagi saja negara modern ya, itu tidak sampai negara ya, jumlah negara itu tidak sampai ada 500-an negara, jumlah negara ya. Itu jadi kalau kita bagi saja, misalnya kita bagi jumlah nabi dengan jumlah negara misalnya, itu aja ada masih lebih banyak. Jadi artinya apa? Allah pernah berfirman ya, bahwa kami tidak akan menyiksa satu kaum sebelum kami mengutus seorang rasul, gitu kan? Jadi kami tidak akan menyiksa satu kaum kecuali kami sudah mengutus rasul di atasnya atau kepada mereka, gitu. Nah, berarti Allah itu adil dengan cara apa? Bahwa setiap umat nanti dihisab di akhirat itu sudah tidak bisa lagi ngomong gini, dulu nggak ada rasul loh kepada kami, nggak bisa ngomong gitu, nggak bisa. Kenapa? Karena sudah ada rasul. Artinya berarti kalau nanti orang Eskimo, kalau nanti orang Meksiko, atau kalau nanti orang Greenland sana, orang daerah, orang semua itu nanti menghadap Allah, nggak bisa ngomong nggak pernah itu ada peringatan kepada kami. Oh ada, gitulah. Jadi hampir setiap umat itu ada rasul, ada nabi. Cuma memang beberapa rasul, beberapa nabi itu memang lokal. Jadi ada yang diutus hanya untuk satu kaum, tapi ada yang diutus untuk seluruh kaum. Bahkan ada yang diberi wahyu itu hanya untuk dia dan keluarganya, itu ada itu. Untuk satu klannya lah, gitu. Ya. Jadi walikulli ummatin itu rasul, ada bahwa di setiap umat itu ada utusan, ada yang walikulli ummatin nazir, ada gitu. Nah, itu menunjukkan bahwa keadilan Allah kepada semua umat. Kalau disampaikan ada 124.000 nabi rasul, ya. Ada berapa? 124.000 nabi rasul.
maka disampaikan di ayat itu hadis itu 313 diantaranya menjadi rasul, sementara sisanya menjadi nabi. Nah, perbedaan nabi dan rasul ya itu kalau nabi itu diberikan wahyu oleh Allah hanya untuk diri dan keluarganya saja, kalau rasul itu untuk diri, keluarga dan disampaikan kepada umat. Nah, di ayat ini tilkar rusulu faddalna ba'dahum 'ala ba'din, di antara mereka itu ada yang ditinggikan. Kenapa? Yaitu tadi ada rasul yang diutus untuk wilayah yang luas. Ada yang hanya untuk satu kabilah saja, satu provinsi lah, satu kabupaten gitu, atau satu suku. Seperti Nabi Isa diutus untuk Bani Israel gitu. Tapi kayak Rasulullah Muhammad SAW diutus untuk semua. Nabi Ibrahim gitu juga diutus untuk semua. Gitu. Nah, setelah itu, dari 313 itu, ada 25 nabi rasul utama. Ada yang 25 rasul yang wajib kita ketahui nama-namanya. Wajib kita ketahui nama-namanya. Dan dari nama-nama itu pun kisahnya ya ada yang sebagian kita ketahui, ada yang tidak. Gitu kan? Ada yang banyak yang tidak malahan. Misalnya yang kita ketahui dari kisah Nabi Nuh kan ya cuma ketika membuat perahu lalu sampai itu. Padahal Nabi Nuh itu umurnya 950 tahun. 950 tahun, Mas Bro. Gitu. Nah, itu paling kita tahu kisah tentang beliau ya setahun 2 tahun. Nah, yang 949 tahun yang lain mana kita tidak tahu. Padahal tentu banyak sekali kisahnya itu ya. Nah, sehingga di sana disebutkan wa minhum man kalamallahu, siapa yang langsung bercakap-cakap dengan Allah adalah Nabi Musa. Makanya Nabi Musa itu dapat julukan kalamullah ya. Orang yang berbicara langsung dengan Allah. Wa rafa'a ba'dahum darajat, dan ada yang ditinggikan derajatnya. Jadi saya ulangi lagi, setiap umat itu pasti pernah dapat rasul. Ya, pasti dapat rasul. Monggo dibuka di Quran surat Yunus ayat 47. Monggo. Surat Yunus ayat 47. Supaya ini satu di antaranya yang saya sebutkan. Monggo dibaca, silakan. Sudah ketemu? Siap, Gus. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap umat mempunyai rasul, maka apabila rasul mereka telah datang, diberlakukanlah hukum bagi mereka dengan adil dan sedikit pun tidak dizalimi. Shadaqallahul adzim. Nah, maksud dari tidak dizalimi adalah bahwa mereka itu tidak akan kemudian nanti ujuk-ujuk di akhirat ditanya, kenapa kamu kok nggak ngikuti ajaranku? Padahal Allah nggak pernah ngutus atau mengajarkan peraturan atau syariat kepada mereka. Tidak, Allah pasti sudah mengajarkan kepada mereka. Karena Allah tidak akan menyiksa satu kaum kecuali sudah mengutus seorang rasul. Itu ada di surat Al-Isra ayat 15. Monggo dibuka. Surat Al-Isra ayat 15. Monggo yang tadi belum baca, gantian. Surat Al-Isra ayat 15. Dibaca ayat artinya aja enggak apa-apa. Yang tadi belum baca ya, gantian, monggo. Monggo, udah ketemu Al-Isra ayat 15. Gantian yang tadi belum baca, monggo. Enggak apa-apa. Artinya aja enggak apa-apa, enggak usah takut.
Sinkus. Barang siapa Bismillahirrahmanirrahim. Barang siapa berbuat sesuai dengan petunjuk Allah, maka sesungguhnya itu untuk sesat, maka sesungguhnya kerugian dapat memikul dosa orang lain. Tetapi kami tidak akan menyiksa sebelum kami mengutus seorang Rasul. Shadaqallahul azim. Di situ disampaikan bahwa itu orang nanti di akhirat itu selamat dan tidak selamat ya terserah dia. Man ihtada fa innama yahtadi li nafsi wa man dhalla fa innama yadhillu 'alaiha. Nah, ini kadang ada orang yang begini ya. Oh, aku begini karena memang belum dapat hidayah. Nah, gitu. Kadang gitu alasannya. Loh, sampean itu bukan kok belum dapat hidayah, tapi tidak mau mengambil hidayah yang telah diberikan. Tidak mau memakai hidayah yang diberikan. Sudah dikasih. Itu loh. Jadi manita dan yang terakhir tadi wala taziru waziratu wizra ukhra, orang tidak bisa memikul beban orang lain karena orang masing-masing. Lalu yang terakhir dan wa ma kunna, kata Allah, kami tidak mungkin itu ma'adzabina, mengazab satu kaum itu hatta nab'atsa rasul. Nah, sampai kami mengutus rasul, artinya tiap umat itu pasti punya rasul. Tidak ada. Dulu di Jawa sini ya bisa jadi ada rasul entah tahun berapa ribu sebelum Masehi. Semua sudah pasti itu. Gitu loh. Dan kemudian Rasul-Rasul itu bergantian menyampaikan syariatnya sampai terakhir Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai paripurna, maka harusnya seluruh umat yang mengikuti syariatnya Rasul. Dulu mungkin kita sudah beberapa kali diutus Rasul untuk Jawa ini atau untuk Kalimantan, Sulawesi, Papua, Sumatera, mungkin sudah, tapi kan pergantian Rasul itu membawa syariat yang saling melengkapi, tapi kemudian ada penyimpangan, penambahan, ya biasa manusia kan menambah kurangi gitu, setiap ratusan tahun rusak, nanti diutus Rasul lagi untuk memperbaiki, nanti kemudian baik di awal, setelah ratusan tahun rusak, diutus lagi. Demikian. Jadi sangat mungkin seluruh tradisi-tradisi dan ritual di seluruh dunia ini dulunya memang ya ajaran Rasulnya, cuma ya itu tadi ditambah, dikurangi dan seterusnya. Jadi itu. Nah, ternyata Rasul-Rasul itu ada yang dikisahkan kepada kita, tapi ada juga yang tidak dikisahkan kepada kita. Nah, itu loh. Jadi dari Rasul-Rasul itu ada yang dikisahkan, tapi ada yang tidak dikisahkan nama Allah kepada kita. Ya, jadi dari 124.000 Nabi Rasul itu ada 313 yang jadi Rasul, sebagian lagi hanya jadi Nabi. Dan dari 313 kita hanya mengenal nama mereka adalah 25. Yang kemarin kita pelajari di ayat 249 dan sebelumnya itu kan Nabi Samuel. Itu kan tidak masuk dalam 25 itu, ya kan? Nah, masuk. Bahkan setelah Nabi Isa itu ada beberapa nabi loh ya. Ada. Tapi yang memang khusus hanya untuk Bani Israel di beberapa ini gitu. Tapi tidak diceritakan dan itu sudah disampaikan dalam Al-Qur'an di surat An-Nisa ayat 176. Coba dibuka. Surat An-Nisa ayat 176. Oh, yang belum baca ya, gantian. Biar sama-sama mendapat keberkahan dari membaca Al-Quran. Izin, Gus. Monggo Bu Ririn. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan
dia tidak mempunyai anak tetapi mempunyai saudara perempuan. Maka baginya saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkan. Bu Ririn, maaf saya keliru nyebut ayatnya. Ayatnya 164. Maaf saya keliru nyebut. Ayat 164, maaf ya. Surat An-Nisa ayat 164. Nggih, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu. Dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Shadaqallahul adzim. Nah, ini dari apa yang dibaca Bu Ririn tadi, bahwa sebagian dari Rasul ada yang kami kisahkan kepadamu, wahai Muhammad. Tapi sebagian yang lain tidak kami kisahkan. Nah, tadi juga sudah kita baca bahwa sebagian mangkalamallahu, sebagian langsung berfirman. Nah, itu di ayat 164 surat An-Nisa disebutkan bahwa kepada Musa lah kami berbicara langsung, kata Allah. Ya. Itu untuk memperkuat. Jadi tafsir dari ayat 253 ini ada di situ itu. Bahwa di surat An-Nisa ayat 164 dijelaskan sebagian dari Rasul itu ada yang kami ceritakan, tapi sebagian yang lain tidak. Nah, sehingga misalnya ya ada Nabi Syam'un. Ada Nabi Syam'un. Nabi Syam'un itu yang diceritakan ada juga yang nyebut sebagai Samson. Nah, Samson itu yang katanya ya raja yang sangat kuat. Dia tidak punya pengikut sama sekali, tapi dia sangat kuat. Pokoknya melawan berapapun tidak bisa mati itu. Gitu. Itu diberi kekuasaan Allah begitu. Tapi kemudian konon ceritanya itu dikhianati oleh istrinya. Nah, itu banyak cerita-cerita yang ada di dalam kitab-kitab tertentu. Tapi sebagian memang begitu. Dan itu dikuatkan Al-Quran ya. Jadi kayak yang ayat 240 sekian tadi itu kan cerita tentang Nabi Samuel. Nah, itu berarti yang masuk di dalam surat An-Nisa ayat 164 ini yang naksus kami ceritakan. Ya, warusulan qad qasasnahum. Sebagian rasul itu kami ceritakan kepada kalian, alaika, kepada wahai Muhammad, min qablu warusulan lam naqsusum alaika. Tapi sebagian lain tidak kami ceritakan. Jadi ya itu makanya kepada seluruh umat di dunia yang ritualnya begini, kita harus memahami bisa jadi dulu memang itu ajaran Rasulnya, cuma karena kepentingan politik, ekonomi, nafsu manusia sehingga banyak ditambah, dirubah, dikurangi dan seterusnya. Ya, itu. Jadi saya ajak sampean untuk melihat tadi anatominya begitu, bahwa mulai dari Allah tidak akan mengadab satu kaum kecuali diutus Rasul, kemudian di setiap umat itu pasti ada Rasul, dan ada sebagian yang diceritakan dan ada yang tidak. Seperti wa ataina Isa bin Maryam al-bayyinati wa ayyadnahu bi ruhil qudus. Misalnya Nabi Isa dikasih mukjizat yang banyak ya, mulai bisa menghidupkan orang mati, menyembuhkan kusta, membuat orang buta bisa melek, membuat burung, macam-macam. Nabi Ibrahim yang juga bisa menghidupkan burung, ya kan, yang dipisah-pisah itu. Kemudian Nabi Musa juga melalui mukjizatnya bisa menghidupkan orang mati loh ya, pada saat melalui dengan dipakai sapi kuning itu dan seterusnya. Beberapa mereka diberikan itu untuk penguatan seperti Nabi Isa juga dengan Roh Kudus. Kalau seandainya Allah menghendaki, niscaya mereka tidak akan ada perpecahan. Walau sya'allahu maqtatalal ladzina min ba'di ma ja'atumul bayyinat. Bisa aja setelah turun mukjizat itu enggak bunuh-bunuhan, tapi memang walakin ikhtalafu faminhum man amana wa minhum man kafar. Tapi ya demikianlah, Allah memang
membiarkan itu menjadi ujian sehingga ya sebagian mereka beriman, sebagian mereka kafir bahkan setelah turunnya mukjizat sekalipun ya. Walau sya'allahu maktatalu, dan sekiranya Allah menghendaki mereka tidak saling bunuh-bunuh. Walakinnallaha yaf'alu ma yurid, tapi memang Allah berbuat sesuai dengan kehendaknya. Jelas nggih? Nah, jadi dari 124.000 itu 313 jadi rasul, dari 13 itu ada 25 yang kita wajib imani, dan bahkan dari 25 itu fadlna ba'dhum ada 5 nabi yang utama, yang ulul azmi, yang paling tinggi derajatnya itu. Jelas nggih? Enggak, kalau ada yang mau ditambahkan. Ada yang tanyakan tentang kisah ini? Izin Gus. Ya, Bayan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tadi disebutkan bahwa setiap umat itu ada rasulnya atau pemimpinnya. Nah, itu kan dulu Gus. Nah, manakala setelah Nabi Muhammad itu kan sudah tidak ada lagi nabi dan rasul. Nah, bagaimana dengan orang-orang yang terlahir gitu Gus di suku-suku atau negara-negara yang mana informasi itu tidak sampai gitu. Nah, setelah Nabi dan wafat itu mungkin saja itu sebelumnya itu kan mungkin saja ada rasul di daerah situ. Nah, setelah Nabi Muhammad itu kan syariatnya harus berganti lah, harus berganti dengan hukum-hukum syariat Islam. Jadi bagaimana dengan yang masih di misalnya di pedalaman itu ataupun misalnya di negara-negara yang mereka tuh terkungkung dengan aturan politiknya, misalnya jangankan dulu gitu. Misalnya sekarang aja misalnya di Korea Utara gitu kan. Jadi begitu sulitnya masuk kabar-kabar tentang kenabian Muhammad itu sebagai penutup nabi dan rasul itu. Begitu juga apalagi di daerah pedalaman-pedalaman gitu, sehingga syariat-syariat itu tidak tersentuh gitu. Apakah itu bisa dilimpahkan kesalahannya kepada misalnya para pemimpin-pemimpinnya, apa bagaimana rakyatnya sendiri kan tidak punya kuasa gitu Gus. Bagaimana seperti itu Gus? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ada 2 sisi timbal balik, Pak. Pertama, setiap umat itu harus dan punya kewajiban mencari kebenaran. Harus. Jadi makanya Quran itu berkali-kali bilang bahwa setiap umat itu punya tanggung jawab untuk menyelamatkan dirinya sendiri dengan mencari kebenaran itu. Selain Allah sudah pernah memberikan kebenaran itu kepada mereka. Satu, itu dari sisi umatnya. Jadi mereka mau yang di Eskimo, mau yang di apa, mereka harus selalu mencari kebenaran itu. Dan kadang hanya karena menuruti nafsu mereka tidak berdoa. Satu di antara mencari kebenaran itu adalah dengan cara berdoa. Apapun cara mereka berdoa, itu kalau tulus insya Allah Allah akan memberi. Buktinya beberapa orang yang kafir sebelum Rasulullah, itu mereka berdoa kepada Tuhan dan diberi hidayah sampai kemudian ketemu Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kewajiban dari sisi sini. Jadi misalnya dari sisi kita dan dari sisi mereka. Itu ya. Kita sebagai penerus Rasulullah. Memang setelah Rasulullah Muhammad SAW itu wafat, tidak ada nabi lagi. Tetapi ada para mujadid, para pembaharu, para warasatul anbiya. Siapa mereka? Pewaris para nabi. Dan itu ya memang kata Nabi hanya ada 100 tahun sekali. Nah itu bisa tersebar ke seluruh dunia juga. Itu wallahu alam. Kalau Rasulullah menyampaikan bahwa setiap Bismillahirrahmanirrahim, kita kata Nabi, yub'atsu ala kulli ra'si mi'atin sanatin may yujaddidu li hadhil ummati amradiniha. Dibangkitkan setiap 100 tahun atau penghujung 100 tahun sepeninggalku itu seorang mujaddid yang memperbarui dalam urusan agama. Kenapa? Karena sepeninggal Rasulullah pun banyak penyimpangan-penyimpangan dalam bidang agama, Islam maksudnya. Sehingga mujaddid ini diutus Allah untuk meluruskan kembali sesuai syariatnya Rasulullah Muhammad SAW. Nah itu bisa jadi dimanapun. Dan tugas umat di daerah itu untuk mencari dan mengikutinya. Nah pertama, lalu tugas kita itu Pak Yan,
itu terlepas dari bagaimanapun rintangannya, itu punya kewajiban untuk menyampaikan kebenaran, ya. Wajib kita itu. Jadi kita berdakwah itu wajib. Sehingga nanti kita akan ditanya itu oleh Allah di akhirat. Kamu tahu kebenaran? Seberapa banyak kamu telah menyampaikan kebenaran itu? Itu kita. Persoalan berapa luas kita bisa berhasil, itu persoalan kedua. Kita diminta oleh Allah untuk menjadi umat terbaik, dan itu wajib. Coba Pak Yan dibuka di surat Ali Imran ayat 110. Ali Imran ayat 110. Monggo Pak Yan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kamu umat Islam adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Surah Oke. Kamu, kata Allah di situ, itu siapa Pak Yan? Kita. Gus Glory dan Pak Yayan. Dan semua orang yang mendengar ini, apalagi kalau sekarang ini sudah ada borderless, saatnya tidak ada lagi halangan itu. Semua orang bisa mengakses kebenaran melalui banyak informasi. Dan kita memang diperintah Allah itu. Jadi dari sisi mereka diperintah untuk selalu mencari kebenaran, karena mereka toh sebenarnya sudah dapat dasar kebenaran itu, entah bagaimana dulu diselewengkan oleh umatnya, tapi di sisi kita itu juga. Lalu coba buka lagi surat An-Nahl ayat 125 Pak Yan. Surat An-Nahl ayat 125 ya, sebelum kita akhiri kajian kita ini, supaya clear ya. Surat An-Nahl ayat 125. 125. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia Bismillahirrahmanirrahim. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan nikmat dan pengajaran yang baik, dengan hikmah dan pengajaran yang baik. Dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya. Dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Astagfirullahaladzim. Sehingga kita itu diperintah pertama seru, menyerulah, ajaklah mereka kepada kebenaran, kepada Tuhan. Tapi Allah juga tahu mereka nanti pasti bantah, kan gitu. Maka Allah memberi clue lagi kedua, dan tapi kalau mereka membantah, berdebatlah dengan cara yang baik. Jadi itu dua sisi yang kemudian Allah sudah memberi mereka dimanapun mereka berada dasar-dasar kebenaran yang mungkin mereka telah selewengkan, dan pergantian itu mereka ya harus tetap cari lagi. Yang kedua, kita sebagai orang yang mungkin merasa sudah menerima kebenaran punya kewajiban untuk menyeru kepada mereka. Dan memang this is life. Life is test. Jadi hidup ini adalah ujian. Ujian untuk mereka maupun ujian untuk kita. Sehingga tidak ada lagi alasan untuk mengatakan bahwa ya Allah dulu kami nggak diutus Rasul. Ya Allah dulu kami nggak dapat. Kamu nggak nyari. Lalu kita juga ditanya, kenapa kamu nggak ngasih tahu mereka? Seberapa banyak kamu memberitahu mereka? Lewat apa saja? Nah, kalau kita sudah melakukan dengan maksimal, Allah tidak tanya lagi. Tapi kalau ternyata kita, wah di situ berat, wah nanti gimana, wah gimana, Allah tidak tanya itu. Gitu. Makanya ketika Nabi Musa diperintah, hai Musa, datanglah ke Fir'aun. Ya Allah, lah Fir'aun kayak gitu kok tak dakwai, terus jelas tidak mau. Wes berangkat toh, ya Allah, saya nanti dibunuh. Wes berangkat toh. Saya lo nggak bisa ngomong lancar. Saya tak minta Harun ya. Ya wes, dikasih Harun. Berangkat toh. Nabi Musa tahu sudah akan didustakan. Tapi apa coba? Itu pemerintah paling jahat, paling dolim di antara langit bumi ya Fir'aun kan. Setelah Namrud itu. Tapi apa? Tetap disuruh nyoba. Nah itulah kewajiban kita. Oke. Saya rasa itu. Jelas ya? Ya, betul, Gus. Saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita.
memberikan kita insight tiap hari sehingga makin hari makin tahu kebenaran Allah dan diberikan Allah kekuatan untuk melaksanakannya yang baik dan meninggalkan yang jelek. Allah merahmati kita, semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim berikan nasib. Allahumma fil mu'minin mu'minat al-muslimat. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta wa qina syarra ma qadayta. Tabarak rabbana wa ta'ala alhamdulillah ma wajadta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma daf'ana al-bala wal waba wa dal hasdina wa najina syaitan. Rabbana najina wal inna safina min qawmin zalimin rabbana wa taj'alna min Allahumma syarif al-qulub syarif quluban. Allahumma shalli ala Muhammad. Rabbana man faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka. Rabbana waj'alna muslimina laka wa min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa afrigh lana sabra wa sabila wa nasr. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Qur'an.